Ini tes fitur Motion Labs menggunakan B-Steady Pro dengan interval waktu 2 detik dan waktu pengambilan gambar 10 menit. Hai, buat teman-teman yang ingin membuat video sinematik pakai handphone, atau buat kalian yang ingin membuat video handphone kalian lebih stabil, kalian bisa tonton video ini karena di video kali ini saya akan membahas gimbal stabilizer untuk handphone. Ini ada Brica B-Steady Pro. Maaf, untuk apa ya gimbal stabilizer kalau misalnya di kamera handphone udah ada fitur Super Steady? Nggak semua kamera handphone ada fitur Super Steady. Kalau misalnya ada pun terbatas di resolusi Full HD. Untuk resolusi HD dan 4K, biasanya belum ada fitur Super Steady. Dan kebanyakan fitur Super Steady atau fitur stabilizer di kamera handphone itu menggunakan AIS atau Electronic Image Stabilizer. Nah, itu ada efeknya. Efeknya tuh bikin gambar jadi kelihatan cedut-cedut, apalagi dalam keadaan low light atau malam hari. Gambarnya jadi buyar gitu, seperti efeknya tuh kayak frame rate-nya ngedrop gitu, kayak gini. Jadi buat teman-teman yang ingin video handphone kalian lebih enak dilihat, kalian bisa gunakan gimbal stabilizer seperti ini. Brica B-Steady Pro ini harganya Rp1.099.000, bisa untuk action cam dan handphone. Beban maksimal untuk handphone 280 gram. Nah, di paket pembelian kita dapat gimbal 3-axis stabilizer yang udah siap dipakai untuk handphone. Ini ada holder handphonenya yang bisa dipakai untuk portrait dan landscape seperti ini, bisa diputar ya. Kemudian kita dapat kaki tripod. Saya udah pasang kaki tripodnya. Kemudian kita dapat action cam holder ini. Kemudian dapat kabel charger, kabel USB charger, dan tas. Jadi kalau misalnya bawa kemana-mana ini enak, udah ada tasnya. Walau ini gimbal untuk handphone, tapi bentuk dan fiturnya udah seperti gimbal profesional. Di bawah ada joystick untuk menggerakkan kepala gimbal, samping kiri joystick ada lampu Bluetooth, samping kanan ada lampu indikator mode. Tombol modenya ada di sebelah kanan bawah joystick. Nah, gimbal ini ada 5 mode. Mode pertama mode PF atau Pan Follow, kemudian mode PTF, Pan Tilt Follow, kemudian ada mode AL, All Lock, dan mode AF, All Follow. Kemudian terakhir ada mode Sport untuk gerakan yang lebih cepat. Untuk penjelasan mode lebih detail, teman-teman bisa baca di manual book. Intinya, fitur dari stabilizer ini sudah sangat mumpuni untuk membuat video sinematik pakai handphone. Dan cara ganti modenya tuh gampang banget. Kalian tinggal tekan tombol mode satu kali itu masuk ke mode PF, tekan tombol mode 2 kali itu masuk ke mode PTF, dan seterusnya. Kemudian untuk masuk ke mode sport, kalian bisa tekan dan tahan tombol yang ada di depan body stabilizer yang ada tanda T-nya. Tekan dan tahan seperti ini udah masuk ke mode sport untuk gerakan yang lebih cepat. Kemudian kalau misalnya kita tekan 2 kali tombol yang ada di depan, dia mereposisi kepala stabilizer ke posisi awal ya, jadi seperti ini. Oke ya, dia menjadi ke posisi awal. Oke, kita lanjut membahas body dan fitur stabilizer. Di bawah tombol mode ada tombol on off yang bisa juga jadi tombol shutter atau record video. Di sebelah kiri on off ada zoom atau focus control. Untuk menghubungkan gimbal dengan handphone, kita perlu install aplikasi Brica B-Steady Pro. Cara koneksinya gampang banget, tinggal ikutin petunjuk di aplikasi. Kemudian di samping kanan body ada lampu indikator baterai. Cara cek baterainya tinggal tekan tombol power 1 kali, kemudian lampunya akan menyala. Di samping kiri ada lubang untuk phone holder, dan phone holdernya itu nggak termasuk di paket pembelian, jadi teman-teman bisa beli terpisah. Ini harganya Rp250.000, bentuknya seperti ini, dan ini bisa untuk portrait dan landscape. Kemudian di bawah lubang phone holder ada lubang untuk charger handphone atau action cam, dan lubang micro USB untuk charger stabilizernya. Stabilizernya bisa dicas pakai power bank juga. Oke, sekarang coba kita setup, kita pasang handphone ke stabilizer. Jadi sebelum stabilizernya dinyalakan, kita harus menyeimbangkan antara stabilizer dengan handphone supaya kerja baterai nggak terlalu berat. Nah, daya tahan baterai untuk pemakaian itu bisa sampai 12 jam. Kalau misalnya posisinya belum stabil, kerja baterai akan lebih boros. Oke, pertama kita posisikan handphonenya dulu. Kemudian kita atur posisi lengan roll. Nah, ini kan doyong ke kanan ya, kalau teman-teman lihat. Kita atur posisi lengan roll. Di sini kita buka, kita dorong ke kanan. Oke, seperti ini. Sampai yang dia nggak doyong ke kanan atau doyong ke kiri. Nah, ini malah doyong ke kanan, kita atur lagi ke kiri. Dikit. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kira-kira udah pas, baru dikencengin. Nah, ini udah seimbang ya. Sekarang kita nyalakan stabilizernya. Kalau udah nyala, dikoneksikan antara handphone dengan stabilizer, kemudian bisa dipakai. Oke, sekarang kita aktifkan dulu aplikasinya. Oke, sekarang saya coba jelaskan fitur-fitur yang ada di Brica B-Steady Pro.
Kita mulai dari yang sebelah kiri. Ini ada fitur untuk mengatur exposure. Kemudian di atasnya lagi ini untuk flash. Ini untuk flip kamera. Kemudian ini untuk setting. Nah, di sini ada object tracking. Nah, ini ada zoom atau fokus. Kemudian di sini ada filter. Terus setelah filter di sini ada pilihan video. Nah, pilihan videonya lumayan komplit. Ada motion lapse, time lapse, light trail, long exposure, dan video standar. Kemudian di sini ada fitur panorama. Setelah itu yang terakhir ini ada fitur untuk fast tracking. Oke, coba kita tes fast tracking. Oke, coba geser ke kanan kiri. Dia ngikut kan tanpa saya sentuh. Emang ajaib sekali. Ini fast tracking tuh kayak gitu. Anda baru tahu kan. Padahal pakai masker loh, masih terdeteksi dengan sangat oke di sini. Oke, sekarang kita coba fitur panorama. Kita pakai yang 180 derajat ya. Ini berbandingan video yang menggunakan stabilizer dan tanpa stabilizer. Video yang atas tanpa stabilizer dan yang bawah menggunakan stabilizer Brica B Steady Pro. Terlihat kan bedanya? Pakai stabilizer pergerakannya jauh lebih halus. Ya, bisa lebih stabil ya kalau misalnya pakai Brica B Steady Pro. Oke, ini tes perekaman video 4K menggunakan aplikasi Brica B Steady Pro. Padahal di kamera handphone saya sebenarnya resolusi mentok paling besar di Full HD, tapi di aplikasi bisa sampai 4K dan hasilnya seperti ini. Sebenarnya 4K nggak direkomendasikan karena gede banget sih. Kalau saya pakai 4K itu bikin memori cepat habis. Tapi keunggulannya gambarnya jauh lebih tajam. Nah, keunggulannya lagi perekaman video menggunakan Brica B Steady Pro, kita bisa bikin vlog seperti ini. Jadi hasil kamera depannya bisa halus sekali. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman lagi pengen traveling vlog, pakai ini aja nih, enak banget. Nah, dan jaraknya juga bisa lebih jauh kan, karena ada pegangan dari stabilizer. Coba kita bawa lari ya. Hasil stabilizernya seperti apa? Ini tes fitur motion lapse menggunakan B Steady Pro dengan interval waktu 2 detik dan waktu pengambilan gambar 10 menit. Ya, kurang lebih seperti itu hasil tes stabilizer B Steady Pro. Jadi dengan stabilizer ini, pakai handphone, kita bisa membuat video sinematik dengan kamera movement yang lebih halus. Kemudian keunggulan berikutnya, fitur di stabilizer ini udah lengkap. Dan yang paling penting, cara pakainya gampang banget. Jadi buat teman-teman yang masih atau baru mau belajar bikin video-video sinematik pakai handphone, ini sangat recommended. Nah, buat teman-teman yang ingin beli stabilizer ini, nanti link pembelinya saya taruh di deskripsi. Garansi resmi dari Brica. Oke, mungkin itu info yang saya bisa share di video kali ini tentang stabilizer B Steady Pro. Semoga videonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.